Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada section kedua. Kita akan membahas tentang structure dan written expression pada TOEFL. Structure dan written expression ini berada langsung setelah listening ya. Terdiri dari 40 soal dan waktunya 25 menit. General strategies-nya mulailah dengan pertanyaan 1-5. 1-5 ini adalah pertanyaan structure ya. Nah, ini adalah 1-5 ini adalah pertanyaan tentang structure. 1-15 ini adalah pertanyaan structure, dan 16-40 itu pertanyaan written expression yang ada error analisisnya ya. Pertanyaan 1-5 itu lebih mudah dan 11-15 itu lebih sulit. Jadi fokus mengerjakan 1-5 untuk mendapatkan peluang benar yang lebih banyak. Tapi kalau misalnya 11-15 kamu udah blank dan merasa kesulitan, tetap dijawab ya, jangan sampai kosong. Lanjutkan dengan pertanyaan 16-40 yaitu writing expression. Itu yang ada satu kalimat di garis-garis A, B, C, D-nya. Nah, kamu tinggal pilih yang error, yang mana yang salah, yang mana yang tidak sesuai dengan kaidah grammar yang mana ya. Pertanyaan 16-20 itu lebih mudah dan 36-60 itu lebih sulit. Jadi fokus ke 16-20 ya. Jangan sampai terlalu banyak waktu pada setiap soal. Jika Anda memiliki waktu tersisa, tapi jarang sih ya punya waktu tersisanya, Anda dapat kembali dan memeriksa 1-15 dan 36-40. Jangan biarkan jawaban kosong di lembar jawaban. Meskipun kamu akhirnya udah mentok dan ngeblank, tetap harus jawab ya. Oke, terus yang kedua adalah kita akan membahas strategi untuk structure questions ya. Pertama, pelajari kalimatnya. Make sure kalimatnya itu ada subject dan verb. Selalu banyak banget soal-soal yang cuman memfokuskan subjek dan verb. Entah verbnya dihilangkan atau verbnya tidak sesuai dengan subjeknya. Itu pertanyaan mudah ya, jadi jangan sampai tidak dijawab. Kemudian pelajari setiap pilihannya jawaban berdasarkan seberapa baik jawaban tersebut melengkapi kalimat. Jangan mencoba menghilangkan pilihan yang salah dengan hanya melihat jawaban. Jangan sampai eliminate the answer, tapi kamu nggak benar-benar baca soalnya dengan baik ya. Ketahuilah bahwa di bagian A ini sebagian besar itemnya akan meminta Anda untuk mengidentifikasi subjek atau kata kerja atau keduanya dalam urutan subjek plus kata kerja, subjek plus verb maksudnya ya, kecuali pada item dengan struktur terbalik ya atau passive voice. Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu di bagian ini, berikan waktu yang cukup untuk bagian ekspresi tertulis atau written expression. Kita mulai skill 1 sampai skill 5. Pertama simple sentence ya. Ini simple sentence itu terdiri dari one subject dan one verb. Ya. Skill pertamanya yaitu be sure the sentence has a subject and a verb. Pastikan setiap kalimat yang ada di soal ada subjeknya dan ada verbnya ya, dan sesuai. Kalau subjeknya jamak, verbnya jamak. Kalau subjeknya tunggal, maka verbnya juga tunggal ya. Lihat di contoh ini, di contoh kalimatnya, dia ada subjeknya adalah engineers. Engineers ini banyak atau tunggal? Banyak ya. Kenapa banyak? Karena ada S-nya di sini, para engineers. Maka pakai are ya. Kalau misalnya engineer aja di sininya pakai is needed, karena di sini engineers banyak, para mekanik atau mekaniknya banyak. Needed for work ya. Kalau yang contoh kedua, the boy-nya 1 atau 2? The boy-nya 1 ya, jadi dia nggak pakai s. Will be going to the movie, ini adalah verbnya. Selalu
pastikan ada subjek, ada verb ya. Skill kedua, be careful of object preposition. Hati-hati kadang-kadang dalam kalimat ditambah-tambahkan ya, walaupun di awal kalimat sebenarnya itu adalah keterangan. Seperti ada in di sini, ada ada for, bisa juga ada at, ada on, ada before, ada after. Itu sebenarnya adalah object of preposition, yang mana itu adalah keterangan tempat kah atau keterangan waktu ya. Itu bukan subjek, tapi setelahnya baru ada subjeknya di sini. In the past, a woman, justru di sini adalah subjeknya ya. Ngapain sih? Verbnya in politics wasn't common. Di sini adalah baru verbnya. Lihat ya, a woman-nya satu, maka di sini pakainya was ya. Kalau woman nggak pakai di sini pakai berarti di sini pakai were karena banyak ya. For the fever, untuk demam dia mengambil tablet aspirin ya. Di sini untuk demam di sini bukan subjek, tapi subjeknya adalah he di setelah objek prepositionnya, dan verbnya adalah took the aspirin tablet. Oke. Dan selanjutnya adalah skill ketiga. Ini skill ketiga juga sering keluar, yaitu be careful of appositive. Appositive itu apa sih? Appositive itu adalah kalimat atau noun atau noun, beberapa kata atau kalimat yang belum lengkap yang menjelaskan si ininya ya, menjelaskan si subjeknya. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, Jokowi, Presiden Indonesia, pergi ke Bandung. Nah, Jokowi ini dijelaskan oleh dijelaskan baru Presiden Indonesia. Ini Presiden Indonesia menjelaskan si Bapak Jokowi ini ya. Jadi baru setelah appositif itu baru pergi. Nah, perginya ini verbnya baru ya. Kalau di contoh soal Tom ini apa, di koma dulu, diapit dua koma appositifnya, a good mechanic. Siapa sih yang good mechanic? Yaitu si Tom. Nah, baru di sini setelah koma lagi baru di sini verbnya is fixing, ini adalah verbnya, baru ini objeknya a car. Nah, bisa juga appositifnya ditaruh di depan, a good mechanic, Tom is fixing a car. Seorang mekanik yang baik, Tom sedang memperbaiki mobil. Nah, bisa dibalik kayak gitu. Jangan terkecoh, ini adalah appositif, ini bukan subjek dan bukan verb ya. Ini appositif. Atau bisa juga a good mechanic. Nah, a good mechanic ini yang sebagai subjeknya nih. Diapit 2 si Tom, namanya Tom is fixing a car. Oke. Kita lanjut ke skill keempat dan 5 di next video ya. Coba kerjakan, pelajari pembahasan soalnya dulu ya.